Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan relasi dan fungsi. Dan khusus untuk saat ini, kita fokus untuk memahami ciri-ciri fungsi. Memahami fungsi adalah penting, karena akan banyak dijumpai permasalahan yang sebenarnya itu berkaitan dengan fungsi. Sebagai contoh, masalah yang berkaitan dengan jumlah uang dengan banyaknya barang yang bisa dibeli. Itu juga fungsi. Masalah yang berkaitan dengan kapasitas bahan bakar dengan jarak tempuh sebuah kendaraan bermotor, itu juga berkaitan dengan fungsi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, memahami fungsi itu menjadi sesuatu yang penting. Kita pahami dulu pengertian fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus. Setiap fungsi pasti relasi, tapi belum tentu sebuah relasi merupakan fungsi. Sebagai analogi, balita itu sebutan khusus untuk orang. Setiap balita pasti orang, tapi belum tentu setiap orang adalah balita. Ada remaja, ada lansia, dan lain sebagainya. Ini artinya balita adalah sebutan khusus untuk orang-orang yang usianya masih di bawah 5 tahun. Seperti itulah fungsi. Suatu relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B dinamakan fungsi apabila syarat-syarat ini dipenuhi. Setiap anggota himpunan A, ingat relasinya menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu pada himpunan B. Misalkan A, himpunan yang anggotanya provinsi-provinsi di Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Dan himpunan B anggotanya ibu kota provinsi, Palembang, Pekanbaru, Padang, Medan, Badar Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah ibu kota provinsi dari. Nah, coba kita periksa apakah relasi ini merupakan fungsi atau bukan. Siswa sekalian, menyatakan relasi itu bisa dengan 3 cara. Bisa dengan diagram panah, dengan pasangan berurutan, dan dengan diagram Cartesius. Saya menggunakan salah satunya pada kesempatan ini, yang saya gunakan pasangan berurutan. Jadi, relasi A ke B adalah, kita nyatakan dalam pasangan berurutan, berarti dengan relasinya dari A ke B. Kita tuliskan terlebih dahulu anggota himpunan A, Lampung, ibu kota provinsinya Bandar Lampung. Ada pasangan berarti Bandar Lampung. Lalu apakah Sumatera Selatan ada pasangan? Sumatera Selatan pasangannya Palembang, ada pasangannya. Selanjutnya Sumatera Barat, apakah Provinsi Sumatera Barat ada pasangannya? Ada Padang. Berarti
Sumatera Barat kita pasangkan dengan Padang. Dan terakhir Jambi. Apakah Jambi ada pasangannya? Jambi, pasangannya adalah kota Jambi. Habis. Nah, ternyata setiap anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B dan pasangannya tepat satu. Tidak ada yang dua. Oleh karena itu, relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam hal ini adalah fungsi. Lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan D anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Relasi himpunan C ke himpunan D adalah 1 lebihnya dari. Coba kita tentukan apakah relasi dari C ke D termasuk fungsi? Kita jawab. Saya akan menyatakan relasi dari C ke D dalam bentuk diagram panah. Coba kita lihat. Ada himpunan C yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada himpunan D yang anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Relasi himpunan C ke himpunan D adalah 1 lebihnya dari. Kita akan pasang-pasangkan. Yang pertama 1. 1 ini 1 lebihnya dari berapa? Seharusnya dari 0. Ternyata 0 bukan anggota D. Oh, berarti 1 ini tidak ada pasangan. 2. 2 ini 1 lebihnya dari 1. Tapi 1 tidak termasuk dalam anggota D. Berarti 2 ini tidak punya pasangan. Lalu 3. 3 ini 1 lebihnya dari 2. Ada pasangannya. Selanjutnya 4. 4 ini 1 lebihnya dari 3. Ada juga pasangan. Lalu 5, terakhir, 5 ini 1 lebihnya dari 4. Ternyata 4 tidak ada di dalam anggota himpunan D. Nah, dari sini terlihat, ternyata tidak setiap anggota himpunan C memiliki pasangan di himpunan D. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa relasi C ke D bukan fungsi. Karena ada anggota himpunan C yang tidak memiliki pasangan. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa ini bukan fungsi. Dan mungkin perlu ditambah satu contoh lagi. Kita lanjut contoh yang ketiga. Perhatikan diagram berikut. Tentukan apakah fungsi atau bukan. Yang bagian pertama, kita perhatikan apakah relasi dari A ke B fungsi? Jawabannya bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A, yaitu B, yang memiliki 2 pasang pada himpunan B. Pasangannya adalah V dan W. Sementara fungsi itu pasangannya harus tepat 1. Nah, berarti yang bagian pertama ini bukan fungsi. Lalu bagian yang kedua.
A dipasangkan dengan W, B dipasangkan dengan U, C dipasangkan dengan X. Apakah relasi dari A ke B fungsi? Jawabannya adalah fungsi. Karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya tepat satu pada himpunan B. Lalu yang ketiga, apakah relasi dari A ke B fungsi? Jawabannya bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yaitu B yang tidak memiliki pasangan di B. Saya kira dengan 3 contoh ini semakin jelaslah bagi Anda apa itu fungsi dan apa itu relasi biasa. Sekali lagi, fungsi itu ada 2 kuncinya. Sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka yang pertama, setiap anggota A memiliki pasangan di himpunan B. Dan yang kedua, pasangannya itu harus tepat satu. Siswa sekalian, ada beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan fungsi ini. Yang pertama, penamaan fungsi harus dengan huruf kecil. Misalkan F, G, H, dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital itu digunakan untuk menamakan himpunan. Jadi kita langsung ambil contoh. Ini contoh fungsi pada bagian yang kedua tadi kita bahas. Misalkan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ini adalah fungsi F. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini cara menuliskan fungsi di dalam bahasa matematika. Dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Lalu ada juga istilahnya peta atau bayangan. A ini dipetakan oleh fungsi F, bayangannya adalah W. U ini bayangan dari B oleh F, dan X ini adalah bayangan dari C oleh F. Ini dapat kita nyatakan seperti ini, anak-anak. Bayangan dari A oleh fungsi F adalah W. Nah, cara penulisannya seperti ini. F A sama dengan W. Ini pengertiannya, bayangan A oleh fungsi F adalah W. Lalu FB adalah U. Jadi bayangan dari B oleh fungsi F adalah U, dan bayangan dari C oleh fungsi F adalah X. Ini aturan penulisan yang terkait dengan masalah fungsi. Berikutnya, ada yang dinamakan dengan domain atau daerah asal. Nah, pada contoh ini, domain fungsi F adalah himpunan A yang anggotanya A, B, dan C. Lalu ada yang dinamakan kodomain. Kodomain yaitu daerah kawan. Pada contoh ini, yang dinamakan kodomain F adalah himpunan B. Ini yang dinamakan kodomain. Jadi A ini domain, B ini kodomain, yang anggotanya U, V, W, dan X. Lalu yang berikutnya, ada yang dinamakan ring atau daerah hasil. Nah, pada contoh ini, ring atau hasil pemetaan oleh F adalah himpunan dari bayangan-bayangan oleh fungsi F, yaitu U. V tidak termasuk, karena V itu bukan peta atau bayangan dari anggota A. Lalu W dan X. Inilah ring atau hasil dari pemetaan oleh fungsi F. Siswa sekalian, saya kira demikian saja hal-hal yang berkaitan dengan pengertian fungsi atau ciri-ciri fungsi yang perlu Anda pahami.
Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Terima kasih. Sampai ketemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.